Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Kang Ono Dogus by Master Mendem. Kali ini saya coba mengilustrasikan mata kuliah blok di kedokteran yang di video kemarin nanti kita tayangin juga di presentasi ini. Oke, persiapan. Ada kopinya. Silakan diseduh dulu. Disiapkan juga catatan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Pedoman operasional beban kerja dosen atau yang sekarang lagi terkenal ini ya, PUBKD 2021. Sudah terbitkah ini? Kapan terbitnya? Sebenarnya udah lama. PUBKD 2021 itu terbitnya pada saat hari Kamis 18 Maret 2021 oleh Dirjen Dikti dan Kebudayaan telah mengadakan sosialisasi pedoman operasional beban kerja dosen tahun 2001. Acaranya diselenggarakan di Sumatera Utara di Hotel Ina Parapat Hotel. Ya. Dihadiri secara langsung maupun daring oleh pimpinan perguruan tinggi, negeri dan swasta, serta kepala LL Dikti, mulai dari LL Dikti 1 sampai dengan LL Dikti 14. Dalam sambutan tersebut, Bapak Prof. Insinyur Nizam, MSc, DIG, PhD, ya. Bapak Dirjen kita menyampaikan perihal arahan kebijakan dan strategi Dirjen Dikti, di mana hal ini meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, meningkatkan angka kredit partisipasi pendidikan tinggi. Yang kedua, menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Yang ketiga, menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Serta yang terakhir, menguatkan sistem tata kelola Dirjen Pendidikan Tinggi. Nah, materinya juga diteruskan tentang penyampaian rubrik BKD oleh Prof. Eko Hadi Sujiono dan materi tentang sister BKD oleh Bapak Mahendra Pratama dari tim sister. Nah, ngomong-ngomong soal beban BKD, yang kita bahas kali ini adalah beban BKD untuk dosen prodi kedokteran dan juga prodi ilmu kesehatan. Nah, BKD dosen kedokteran atau prodi kesehatan nasibnya bagaimana? Kita lanjut. Nah, ini coba saya namakan ini blog belajar humaniora dan etika. Kegiatannya 5 minggu, 5 SKS. Nah, ini adalah mata kuliah yang pada umumnya teman-teman PD Dikti, teman-teman pengelola PD Dikti yang sekarang terbiasa memegang feeder PD Dikti yang ditransaksikan di KRS mahasiswa adalah BHE, Belajar Humaniora Etika. Oke, yang ditransaksikan di KRS adalah Belajar Humaniora dan Etika untuk di kelas. Ya. Khusus untuk prodi yang menjalankan sistem blok, perkuliahan blok, sebenarnya ada beberapa turunan. Nah, di sini ada departemen, ada subdepartemen, ada substansi. Balik lagi, kenapa sih kok pakai nama substansi kuliah? Ceknya
berada di aturan-aturan yang sudah dikeluarkan di PDDikti. Kenapa rujukannya kok pakai substansi kuliah? Saya pecah dari blog yang belajar humaniora dan etika. Di sini ada departemen. Ada kedokteran Islam, ada HK, ada pendidikan kedokteran, ada kedokteran industri dan keluarga, ada histologi. Dari departemen ini dipecah lagi menjadi sub-departemen. Ya. Ada kuliah pakar, ada praktikum, ada skill, ada tutorial. Apa semua kedokteran Islam ini ada praktikumnya? Tidak. Apa kedokteran Islam ini ada skillnya? Tidak. Ya. Jadi departemen ini nanti memuat subnya yang ikut yang mana saja. Nah, oke, nanti saya bahas berikutnya. Nah, di sini ada substansi kuliah dari belajar humaniora dan etika. Ternyata ada 25 sub kuliah. Ya, maaf, substansi kuliah. Apakah di substansi kuliah ini bisa diajar oleh lebih dari satu dosen? Tentu. Sama boleh. Ya. Jadi pecahan sebenarnya untuk teman-teman yang di pengelola PDDikti, yang pengelola PDDikti feeder, dari kelas kuliah ini baru larinya kerujukannya sini. Ya. Tapi jangan mengabaikan teman-teman yang ada di perguruan tinggi untuk tetap membuat departemennya juga dibuat, sub-departemennya juga dibuat, agar pada saat teman-teman IT membangun sistem informasi akademik untuk sistem perkuliahan blok, di sini juga mengakomodir, ya, agar teman-teman yang ada di prodi kesehatan juga bisa dengan leluasa mengelompokkan. Ya. Balik lagi ke teman pengelola PDDikti. Dari mata kuliah utama yang kita daftarkan di kelas, kita daftarkan lagi substansi kuliah. Ada di menunya di feeder, kita daftarkan di substansi kuliah. Nanti kita lihat tayangan di feedernya. Ya, kita daftarkan 25 ini untuk satu mata kuliah ini. Ya. Induknya BHE, Belajar Humaniora dan Etika. Di sini nanti ada transaksi dosennya. Di mana? Di kelas perkuliahan. Kita coba tengok kurikulumnya kedokteran. Nah, ilustrasi untuk kurikulum yang berada di kedokteran. Ini yang BHI tadi, ini yang departemen, ini yang sub-departemen. Nah, ada kuliah pakar, ada praktikum, ada skill, ada tutorial. Nah, BHI ini dipecah jadi 5 departemen. Ada kedokteran Islam, IHK, pendidikan kedokteran, kedokteran industri dan keluarga, ada histologi. Nah, dari departemen apa langsung dipecah menjadi sub-sub departemen? Ternyata ada yang memiliki, ada yang tidak. Ya. Yang jelas kuliah pakar semuanya memiliki. Ya. Tapi di praktikum yang memiliki hanya kedokteran Islam dan histologi. Untuk IHK, pendidikan kedokteran dan kedokteran industri dan keluarga tidak. Skill yang tidak memiliki hanya IHK dan histologi. Yang departemen yang 3 memiliki. Yang tutorial semuanya adalah pembagian dari 12 kelompok. Oke. Saya intip. Yang tadi kalau saya kumpulkan dari 19, ada 2, ada 3, dan ada 1 kegiatan. Ini adalah 25 kegiatan. 25 substansi kuliah. Kalau dari dosen ternyata
Yang ini 19 sama dibagi 19. Yang ini ada 2 kegiatan dibagi sama 1 dosen. Yang ini ada 3 kegiatan dibagi sama 9 dosen. Yang ini 12, 1 kegiatan dibagi sama 12 dosen. Kalau saya hitung ke sini, ini ada 41 dosen. Nah, kalau saya total kegiatannya dibagi dosennya, maka per dosen dapatnya 0,12 SKS. Nah, dari 19 dosen di sini ternyata mungkin di kedokteran Islam dari 3 kegiatan ini, belajar untuk mengenal Allah, proses kejadian manusia, standar kompetensi, maaf, yang lain saya blank. Ini ternyata diampu oleh 1 dosen. Berarti di sini bukan 19 dosen dong. Di sini harusnya menghitung berapa dosen yang di sini bukan berdasarkan kegiatan. Ya. Di sini dosennya berapa? Tapi tetap proses input di feeder untuk substansi kuliah harus berdosen. Nah, di sini juga sama. Di sini 1 dosen. Harusnya di sini juga ada 2 proses penginputan dosen, yang di sini 0,12, yang di sini juga 0,12. Atau bukan pembagian rata 41 langsung dibagi jumlah kegiatan. Tapi dari ini kuliah pakar ada 2 SKS dibagi sama 19 kegiatan ini. Dapatnya berapa? Yang ini praktikum 1 SKS dibagi 2 kegiatan, dibagi jumlah dosennya. Yang skill 1 SKS dibagi sama 3 kegiatan dan dibagi lagi sama jumlah dosennya. Bukan pembagian rata nanti. Ya. Nah, teman-teman IT dari sini mungkin bisa menggambarkan, oh ternyata sistem blok yang diberlakukan di prodi kesehatan itu harus seperti ini. Ya. Pengelola PDDT hanya mengambil substansi kuliah, ya. Jadi hasil final. Ya. Tapi tetap blok sama departemen, sama mungkin sub departemen harus ditentukan di depan untuk pembagian SKS, pembagian pertemuan, dan juga pembagian-pembagian yang lain. Ya. Saya lanjut. Jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, pengelola PDDT, teman-teman seperjuangan, semoga teman-teman selalu sehat selalu diberi kelancaran rezeki oleh Allah, dan di masa pandemik ini dijauhkan dari semua penyakit yang berbau virus COVID, mulai dari alfa, beta, delta, dan juga omikron, dan juga kroni-kroninya. Kita sehat selalu. Ya. Feeder PDDT adalah sistem laporan kegiatan akademik. Semua perguruan tinggi negeri dan swasta wajib melaporkan kegiatan akademik menggunakan aplikasi feeder PDDT. Mulainya kapan sih? 2014 genap. Itu adalah wajib. Kalau 2014 ganjil, hanya beberapa perguruan tinggi yang menjadi pilot project. Ya. Yang terbuka saat ini hanya semester 2021 ganjil dan juga 2021 genap semester depan. Nah, di feeder yang kemarin saya upload, saya tayangkan ulang lagi di sini ya. Saya tayangkan ulang lagi di sini, mungkin nanti beberapa yang butuh penjelasan. Ini saya bilang ini part 1, dan tayangan sekali ini adalah part 2-nya. Proses inputnya
kita tayangkan. Mata kuliah blok yang diampu oleh banyak dosen sehingga mengakibatkan SKS atau beban SKS di masing-masing dosen hanya memiliki 0,0 sekian persen SKS-nya. Ya, saya kasih 0,02. Nah, di sini kira-kira bisa tersimpan enggak ini? Saya simpan ya. Harusnya di sini nanti akan muncul. Nah, ini jawabannya. Ya. Oke, dari tayangan itu 0, belum bisa diproses. Ya, kita lanjut lagi. Kali ini Gang Onokdogus membahas tentang perkuliahan blok, sistem perkuliahan blok yang ada di prodi kedokteran dan juga prodi kesehatan. Nah, di feeder PD Dikti ada satu menu. Nah, menunya di mana sih? Apakah sudah bisa dikerjakan? Dan sistem perkuliahan blok itu seperti apa? Nah, yang seperti saya bahas tadi di paparan model kurikulum blok seperti itu. Jadi pada saat kita mengaplikasikan di sistem pelaporan yang ada di PD Dikti, maka kita menggunakan menu perkuliahan dan di sini ada substansi kuliah. Oke, kita pilih substansi kuliah. Nah, saya coba di sini saya pilih karena yang menggunakan adalah prodi kedokteran. Saya cari prodi kedokteran. Oh, belum ada ternyata. Oke, kita create 1. Nah, ini nama substansi. Nah, kenapa sih kok harus nama substansi? Nah, saya tidak jelaskan di sini ya. Mungkin baca referensinya dari SN Dikti mulai 2012 sampai dengan SN Dikti nomor 3 tahun 2020. Oke. Saya lanjut ke pembuatannya. Namanya nama substansi. Jadi misalkan di sini saya kasih namanya ini. Nah, dengan kode. Oke, ini prodinya. Prodinya berada di prodi kedokteran. Bobot mata kuliah. Nah, jadi bobot mata kuliah substansi di sini ini adalah hasil penjumlahan dari bobot tatap muka, bobot praktikum, bobot praktek lapangan, dan bobot simulasi. Misalkan induk dari mata kuliah, karena ini adalah substansi kuliah, adalah turunan dari mata kuliah utama. Misalkan mata kuliah utama itu SKS-nya 5, maka di substansi ini tinggal berapa substansi yang menjadi pemisah. Jadi misalkan di sini substansinya saya entry 1 dulu. Oke. Yang ini 0 karena ini juga praktek, ada tatap muka, ada praktek. Di sini 1. Atau kita bedakan. Nanti yang praktek kita buat sendiri. Ya. Substansinya SKS-nya 1. Oke, kita simpan. Oke.
Saya copy lagi. Saya tambah. Namanya. Nah, kalau ini ilmu penyakit mata atau retina, ini saya kasih ilmu penyakit bulu mata. Oke, prodinya tetap prodi kedokteran. Nah, karena di sini harus praktek, ya. Di sini yang saya kasih 1. Oh, 2 di sini. Oke. Kita simpan dulu. Kita butuh 3. Ya. Yang di sini pupil. Pupil mata. Oke. Kedokteran lagi. Saya coba simulasikan dengan karena banyaknya substansi dalam satu mata kuliah blok yang diampu oleh banyak dosen, sehingga mengakibatkan SKS atau beban SKS di masing-masing dosen hanya memiliki 0,0 sekian persen SKS-nya. Ya, saya kasih 0,02. Nah, di sini kira-kira bisa tersimpan enggak ini? Saya simpan ya. Harusnya di sini nanti akan muncul. Nah, ini jawabannya. Ya. Menu substansi kuliah atau kuliah blok itu menggunakan substansi kuliah yang ada di feeder PD Dikti. Untuk saat ini, ya, 0, di aplikasi feeder 4.1 masih belum terakomodir. Nah, ini. Kalau satu mata kuliah itu diampu oleh 50, jangan banyak-banyak deh, 30 gitu aja. Untuk SKS 5 pada mata kuliah maka harus dibagi dengan 30 dosen. Hasilnya 0,0 sekian. Ya. Nah, ini jawaban di PKD dokter, di PKD beban kerja dosen yang ada di Sister Wididikti, bisa kita input atau tidak dengan sistem blok yang sekarang. Ini jawabannya. Ya. Nah, menu ini digunakan di mana sih setelah kita sudah memakai substansi kuliah? Menunya kita gunakan di kelas perkuliahan. Kita buka di New Tab di kelas perkuliahan. Oke, sambil kita nunggu. Nah, induk mata kuliah tetap berada di mata kuliah, ya, mata kuliah utama yang dipakai untuk kelas. Ya. Jadi yang dipakai untuk KRS mahasiswa tetap adalah mata kuliah yang ada di KRS atau kelas perkuliahan. Sedang substansi kuliah ini dipakai untuk khusus perkuliahan dengan sistem model blok. Di keterangan ini, substansi adalah modul atau bidang ilmu, konten pembelajaran yang diberikan atau diajarkan secara bertahap, tersebar, dan serangkaian blok mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa sampai kelulusan. Nah, sistem pembelajaran terintegrasi dengan sistem blok ini umumnya di PT atau universitas yang memiliki program studi kedokteran atau kesehatan. Oke, saya pilih di semester ganjil.
Kenapa sih yang hanya bisa diproses hanya 2021 garing 2022 ganjil? Karena semester yang ada di HITI itu berjalan maju ke depan. Ya. Jadi tidak ada proses entry mundur ke belakang, kecuali yang ingin menggunakan menu pengajuan pembukaan periode mundur ke belakang, akan tetapi nanti akan berdampak pada akreditasi, akan berdampak kepada pemeringkatan, akan berdampak kepada aku perguruan tinggi yang sering buka, berarti ada proses pembelajaran yang salah di sana. Sambil kita nunggu loadingnya, kita buka aturan blok kedokteran. Siapa sih sebenarnya yang sudah menggunakan atau mengaplikasikan FK On-Air? Nah, FK On-Air, ini Atma Jaya. kki.go.id, FKUII. Nah, ini kedokteran UMM. Kita intip ya. Nah, ini kurikulumnya yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sistem model bloknya. Kita balik lagi ke substansi. Tadi SKS-nya 5, yang ini 2, yang ini 0, yang ini 1. Saya tambah lagi. Yang tadi 0, yang sekarang saya coba komanya saya taruh di belakang. Teman-teman yang memiliki konsep perkuliahan model blok mungkin bisa sharing di kolom komentar ya. Bisa juga kita datang untuk studi banding ke kampus kakak untuk sharing bagaimana sistem perkuliahan model blok yang diterapkan di sistem informasi akademik. Oke. Khusus untuk teman-teman pengelola PDDP ya, yang menggunakan sistem blok, ya, kita sebagai operator bukan sebagai pencipta, bukan sebagai pengolah data yang memunculkan seolah-olah tiba-tiba muncul, akan tetapi kita di pengelola PDDP adalah melaporkan hasil proses pembelajaran yang di-entry di sistem informasi akademik yang ada di kampus masing-masing. Jadi datanya di-entry dulu di siakat masing-masing, baru kita memproses atau melaporkan berada di feeder PDDikti. Ingat ya, jangan terbalik ya. Di Dikti sudah diproses, di feedernya sudah diproses, tapi siakat masih belum berjalan. Jangan ya. Lebih baik kita mendahulukan proses administrasi akademik yang berada di kampus. Nah, kalau kampus sudah menyesuaikan dengan proses yang ada di laporan, baru kita bawa. Akan tetapi referensi
kemauan dari pelaporan PD Dikti, kita tetap harus menyampaikan, kita harus tetap sharing sama teman-teman pengelola yang ada di IT pada saat membangun sistem informasi untuk menu kuliah blog. Di sini kita harus memberikan banyak sekali informasi agar pada saat nanti menu kuliah blog yang ada di Siakat ini jadi, teman-teman pengelola PD Dikti bisa melaporkan kegiatan akademik atau kegiatan proses pembelajaran dengan sistem blog ini. Nah, endingnya kemana sih? Ternyata endingnya ke BKD dosen yang ada di kedokteran, ada di sister. Nah, ada temen yang chatting, sebenarnya bisa sih menggunakan menu pembagi langsung ada di kelas. Ingat, kita pengelola PD Dikti harus memberikan informasi, kita bukan ngakali data ya. Kita adalah melaporkan data yang real dan sesungguhnya. Oke, yang tadi yang sekarang alis mata. Praktek lapangan 1, komanya pakai nggak bisa ternyata. Pakai ketik nggak bisa, berarti saya pakai copy paste seperti yang di atas. Nah, di feeder yang saat ini untuk koma, kita pakai koma atau pakai titik untuk menandakan sebagai pecahan. Kita belum bisa, tapi insya Allah nanti di new feeder yang berikutnya akan diakomodir. Saya copy paste. Nggak bisa. Tetap yang ada di atas. 1,9. Yang ini 1,9 dan 2. Maaf, biar nggak jadi pembulatan, saya kasih 1,6 aja. Ini saya simpan. Nah, tetap nyimpannya 2 dengan isi 1 dan 1. Oke. Di kedokteran saya cari yang belajar humaniora dan etika. Saya tempel di sini aja ya. Oke, karena ini hanya simulasi, oke. Nah, kalau selama ini kita hanya memberikan pengajar dengan 1 dosen, ya, dosen utama. Ini mahasiswanya, oke. Akan tetapi pada saat kita memberikan substansi, misalkan dosen mohon izin, Bu Dokter, saya kasih. Nah, ini oke. Di sini ada SKS, bobot substansinya harus sama dengan yang substansi tadi. Bobotnya berapa? Ya, yang ini berapa? Yang ini misalkan yang tadi 1. Jenis evaluasinya akademik. Rencana pertemuan berapa? Misalkan 8. Yang ini juga 8. Realisasinya. Nah, saya coba hilangkan biar tahu bedanya ya, substansi sama bukan. Kalau substansi hanya bobot SKS-nya berapa, dan realisasi pertemuan serta jenis evaluasi. Pada saat saya pilih substansi kuliahnya, nambah. Nah, di sini kita nggak bisa ngakali. Jadi misalkan tanpa substansi kita langsung bagi di sini. Ya,
kita pengelola PDDikti melaporkan kegiatan data akademik yang ada di Siakat kampus. Kita bukan pencipta data, ya, bukan pesulap data. Ingat, ya, proses perkuliahan blok yang ada di kedokteran harus melalui fase substansi perkuliahan. Oke, jelas? Kalau dibagi langsung di sini tanpa substansi, nanti operatornya kalau semesternya sudah tertutup dan tidak terbaca bahwa itu adalah perkuliahan blok, nanti yang repot operatornya sendiri. Yuk terus berbagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, itu tadi ya. Jadi kadang pengelola PDDikti dari paparan yang tadi kemungkinan akan bisa jadi jawaban sistem perkuliahan blok untuk saat ini sudah bisa diproses atau belum dari tayangan yang tadi. Terima kasih untuk pejuang PDDikti. Salam sehat selalu. Salam satu data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.